Modul integral di mana ya? Ini dia. Oh, ini si Cindy udah datang. Integral. Nah, integral ini adalah lanjutan dari turunan ya. Ini integral, kalau turunan ini ke sini nih. Arahnya ya. Jadi ini adalah f aksen ya. Ini adalah f aksen, ini adalah fungsi aslinya. Kita turunkan. Berarti pangkatnya juga kita turunin ya. Nah, kalau integral ini kita kembalikan lagi. Jadi dari f aksen supaya menjadi fungsi aslinya itu berarti kita melakukan pengintegralan atau dinaikkan lagi gitu ya. Kalau ini diturunkan fungsinya, derajatnya juga turun gitu ya, turun semua. Kalau integral itu kita naikkan. Jadi tadi derajatnya 5 misalnya, kita naikkan jadi derajatnya 6. Itu integral. Kemudian lambang integral itu seperti ini nih. Seperti huruf S gini, besar. Kemudian di dalamnya ini adalah fungsinya. Kemudian di sini ada dx-nya. Nah, dx ini adalah pertanda bahwa oh variabelnya berarti variabel x gitu. Kalau dt berarti variabelnya t semua gitu ya. Kalau ds berarti variabel fungsinya itu s semua. Jadi dx, dt, ds itu adalah petunjuk bahwa variabel yang kita turunkan itu adalah x gitu kalau dx dan seterusnya. Jadi ini sepaket ya, lambang integral itu ada kayak S ini, kemudian diikuti di belakangnya ada D apa gitu. Di dalamnya adalah fungsinya. Nah, kalau misalnya fungsinya itu adalah, di sini adalah fungsi F aksennya ya berarti ya. Misalnya kita punya F aksen X-nya itu adalah, misalnya AX pangkat N gitu ya. Nah, ini mau kita integralkan nih. Nah, berarti integral dari AX pangkat N, karena variabelnya X, berarti di sini mengikuti DX gitu ya. Nah, hasilnya adalah, nah cara mengintegralkan gini, kalau turunan itu kan N-nya kita turunkan, kemudian dikali sama A. Tapi kalau integral, itu A-nya akan dibagi dengan, nah ini pangkatnya itu kita turunkan dan kita tambah 1 nih. Kemudian di sini X-nya juga pangkatnya bertambah 1 karena naikkan ya, kita naikkan derajatnya. Kemudian di sini selalu mengikuti plus C. Nah, ini adalah integral tak tentu namanya. Kenapa tak tentu? Karena ada C-nya. Kenapa ada C-nya, Bu? Coba, kalau ini hasil integral ini kan berarti fx-nya ya. Ini adalah fx-nya. Cara ngeceknya adalah kalau fx ini kita turunkan, hasilnya menjadi fungsi yang di dalam integral ini. Kalau kita turunkan ya, maka dia menjadi f aksennya adalah sama dengan, cara menurunkan berarti A per N plus 1 ini kita kali sama pangkatnya nih, pangkatnya X ya, ini kita turunkan. N plus 1 di sini. Kemudian X-nya pangkatnya juga berkurang 1, berarti tinggal N. Kemudian turunan dari C adalah hilang ya, turunan dari konstanta. Nah ini N plus 1 kan bisa dicoret nih. Maka kembali lagi menjadi A X pangkat N, jadilah ini fungsi yang di dalam. Itu ya. Jadi cara mengintegralkan rumusnya adalah yang ini. A dibagi N plus 1, kemudian X-nya berpangkat N plus 1 ditambah C. Itu adalah rumus dasar integral. Nah, sekarang kita mau lihat rumus-rumusnya. Kita mau lihat rumus-rumus integral di sini. Nah, ini bentuk umumnya. 1 per, kenapa? Karena di sini adalah X pangkat N, jadi A-nya adalah 1 ya. Nah, ini tadi rumus dasarnya adalah ini ya. Jadi, kita mengintegralkan fungsi itu bagaimana caranya, kita membawa ke rumus dasar ini. Nah, kalau nanti ternyata, Bu, bentuk fungsinya kok kompleks, nggak bisa diturunin pakai diintegralin pakai rumus dasarnya, ya udah berarti nanti muncul metode substitusi. Nah, seperti ini. Jadi di integral itu nggak ada rumus U kali V, kemudian U per V, kemudian aturan rantai itu nggak ada di integral. Jadi dia adanya adalah
pakai metode yang lainnya. Jadi ini rumus dasar ini selalu kita konsentrasikan ke rumus dasar dulu. Kalau memang benar-benar nggak bisa dipakai rumus dasar, berarti kita menggunakan bantuan metode substitusi. Kalau dengan metode substitusi juga nggak bisa, maka baru kita menggunakan senjata terakhir kita di integral adalah parsial. Jadi pengintegralan yang paling rumit itu adalah integral parsial gitu ya judulnya ya. Jadi nggak ada rumus U kali V, U per V itu nggak ada. Yang ada antara rumus dasar atau substitusi ini yang mayoritas ada. Nah, parsial itu nanti kalau benar-benar dipakai substitusi nggak bisa. Maka harus pakai bantuan integral parsial gitu. Jadi kita partisi-partisi begitu ya. Itu rumusnya. Nah, sekarang kita mau lihat ke contoh soalnya. Yang dasar dulu. Contoh yang pertama. Nih. Kalau nanti kita ketemu soal seperti ini diintegralkan, maka integralkan satu persatu ya. Nih, kita pisah. Kita kerjakan integralnya satu persatu. Mirip dengan yang turunan ya. Tapi rumusnya hanya beda di sini. Jadi N-nya ini ditambah 1 jadi pembagi A. Jadi 12 dibagi 12 ya, karena 11 ditambah 1. Kemudian pangkatnya naik 1 ya. Kemudian tambah C-nya nanti terakhir sendiri, di belakang sendiri gitu ya. Jadi satu fungsi, kalau setelah diintegralkan, maka C-nya hanya ada 1. Kemudian integral dari 4x pangkat 7, berarti ini 7 ditambah 1, pembaginya 4 ya. Jadi 4 per 8, x pangkat 8. Kemudian di sini A-nya adalah 10, N-nya adalah 4, berarti 4 tambah 1 ya, pembagi 10, jadi 10 bagi 5, X pangkat 5. Kemudian terakhir plus C. Ya sudah, tinggal disederhanakan, ini adalah hasil integralnya. Itu gampang ya. Nah, kemudian kalau kalian ketemu soal seperti yang B ini, kan nggak ada rumus U kali V, berarti ini harus dikali pelangi dulu ya. Dikali pelangi dulu, kemudian baru kita integralkan. Nah ini, integralkan satu-satu hasilnya. Kemudian kalau udah bentuknya U per V nih, gimana caranya? Nah ini X pangkat 2 ini kita naikkan ke atas. Jadi X pangkat min 2 ya. X pangkat min 2. Dikali ke dalam, kemudian atau kita bagi dengan, kita lihat coba penyelesaian di. Nah kalau di sini, kita bagi dengan X pangkat 2 semua, sama aja ya. Ini dibagi dengan X pangkat 2 semua nih. Ini dibagi X pangkat 2, kemudian ini per X pangkat 2 ini naik ke atas, jadi X pangkat min 2. Nah, setelah itu baru kita integralkan. Jadi, bentuknya harus AX pangkat N gitu ya. Kalau seper, X-nya di bawah, harus dinaikkan ke atas dulu. Nah, sekarang kalau dapat seperti yang D ini, maka ini dikali pelangi dulu ya. Dikuadratkan dulu nih. Jadi, dia menjadi integral, buka kurung, akar X dikali akar X, itu adalah X pangkat 1. Kemudian akar X dikali ini jadinya adalah min 2 akar X per X ya. Dikuadratkan dulu. Kemudian seper X dikuadratin, ini jadi plus seper X kuadrat. Nah, kemudian X-nya dinaikkan ke atas dulu. Digabung dulu kalau ada 2X ya. Ini adalah DX. Sama dengan, nah sederhanakan dulu baru diintegralkan ya. Yang X pangkat 1 tetap. Kemudian yang ini, dia menjadi min 2X pangkat min setengah ya. Karena akar X dikurangi pangkat 1 nih. Naik ke atas ya. Jadi min setengah. Kemudian, jadi ini tekniknya awalnya itu mirip dengan saat kalian menurunkan fungsi ya. Hanya bedanya nanti di rumusnya. Ini berarti X pangkat min 2. Nah, baru diintegralin. Ini dx. Baru kita integralkan. Integral dari X adalah seper 2X kuadrat. Nah, kemudian integral dari ini turun ke bawah ya. Jadi ditambah 1. Ini jadi tetap min ya. Min 4. Karena 2 dibagi setengah ya. 2 dibagi setengah itu adalah 2 dikali 2 per 1. Kemudian pangkatnya jadi setengah ya. Karena ditambah 1. Berarti dia menjadi akar. Karena pangkat setengah. Kemudian ini berarti menjadi seper 1 ya. Berarti min. Seper min 1 ya. Min seper X.
C terakhir sendiri. Begitu. Oke, ini Davin sudah datang. Berarti tinggal Dipa ya, Daryl, yang belum ada kabar. Oke, apakah ada pertanyaan contoh satu? Ya, Bu. Ada pertanyaan nggak contoh satu? Silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ke contoh 2. Apa, Bu? Ya apa? Itu plusnya itu dibiarin gitu dong atau gimana? Yang plus apa? Kalau apa tuh belakangnya plus C? Oh, biarin aja plus C. Semuanya sih, Bu. Biarkan aja plus C. Ya. Oke, Bu. Nanti Jadi, setelah jadi habis selesai integral itu selalu ditambah plus C di belakangnya, Bu. Ini namanya integral tak tentu ya. Nah, ini ada C. Nah, nanti kita ada proses mencari nilai C. Gitu ya. Jadi ini kan integral baru mulai integral nih. Integral tak tentu, kemudian nanti ada integral tentu ya. Nah, nanti ada proses menghitung C. Berapa sih sebenarnya nilai C? Nah, seperti ini. Nanti kalau diketahui seperti ini. Fungsi f aksen x sama dengan bla bla bla. Untuk x sama dengan 2, nilai fungsi fx adalah 13. Tentukanlah fungsi fx. Nah, nih. Di sini ada C-nya dulu, kemudian kita hitung C-nya berapa? Oh, C-nya 5. Berarti fungsinya adalah seperti ini, plus 5 belakangnya. Itu Daryl? Paham ya? Ya, Bu. Sekarang contoh 2 ya. Contoh 2. Bu, pernah Bu? Ya apa? Fine. Yang itu Bu, yang kata kasih gitu Bu, ke atas. Nah, yang kayak gini emang itu harus selalu ditulis ya Bu ini Bu, kayak gini? Nggak harus. Ini kan nggak harus ya Bu, kalau langsungnya boleh Bu? Langsung boleh. Jadi ini prosesnya bahwa kan tadi rumusnya cuman A per N plus 1 X pangkat N plus 1 gitu doang kan rumusnya? Ya, nah ini menjabarkan. Nah, kalau fungsinya deret-deret gimana? Ya udah kita lakukan rumus ini satu per satu gitu. Nah, maka ini dijabarkan. Tapi nanti kalau udah lancar, ini nggak usah ditulis. Dari sini langsung ke sini juga boleh. Gitu ya, ini ya. Oke, Bu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua itu, nah ini perhatikan. Soalnya sudah mulai kompleks ya. Nah, ini perhatikan yang berpangkat 2/3 itu bukan X, tetapi X plus 1. Jadi seperti kalau di turunan yang aturan rantai itu ya, yang bisa dipakai ya. Nah, ini pangkat 9. Kemudian di sini juga pecahan penyebutnya ada 2 suku. Jadi X pangkat min 2 nggak bisa naik ke atas ya. Kemudian ini ada X di sini, ada akar di sini, ada perkalian 2 fungsi. Berarti ini fix rumus dasar integral tadi, yang A per N plus 1, X pangkat N plus 1 itu nggak bisa dipakai di sini. Di contoh 2 ini nggak bisa dipakai. Berarti inilah yang harus memakai metode substitusi tadi ya. Jangan langsung ke parsial, oke? Jadi parsial itu senjata terakhir setelah metode substitusi benar-benar nggak bisa dipakai. Nah, saya bikin Word dulu supaya kalian tahu prosesnya. Metode substitusi itu seperti apa, supaya nanti nggak keliru-keliru ya. Dipa? Iya, Bu. Kamu udah di dalam? Udah. Kenapa, Dipa? Udah bangun, Bu. Maaf. Davin juga ya, sama ya? Ya, Bu. Davin. Iya, Bu. Oke, integral tak tentu. Saya copy dulu rumusnya ke sini. Integral. Ini dia. Nah, ini rumus dasarnya. Saya pindahkan ke sini dulu. Supaya catatannya ada. Nah, kemudian dengan
metode substitusi. Nah, yang contoh 2 itu ya. Nanti rumusnya itu bagaimana? Sebenarnya rumusnya nggak penting. Yang penting kita ngerti, oh caranya gitu. Sebentar, saya copy contohnya dulu. Tadi yang contoh 2 ya. Mana dia? Nah, ini dia. Kita mau mengintegralkan yang satu. Nah, perhatikan. Kalau kalian ketemu soal seperti ini karena yang pangkat 2/3 itu kan X plus 1 ya, bukan X doang. Berarti ini pasti harus pakai metode substitusi. Caranya adalah langkah pertama kita misalin. Kok masuk di equation? Bentar. Misalkan yang di dalam kurung ini kita ambil, kita misalkan jadi U. Nah, ini kita ambil, kita jadikan U. Nah, kemudian langkah berikutnya U ini kita turunkan ke 2 ruas. Nah, kita turunkan ke 2 ruas, maka dia turunan. Nah, ini perhatikan cara menurunkannya. Ini ruas kiri itu variabelnya U, berarti turunan dari U itu adalah 1 DU gitu ya. Dia adalah 1 DU. Kemudian ruas kanan itu variabelnya adalah X. Berarti kita turunkan X-nya itu adalah 1, turunan dari 1 itu 0 ya. Berarti 1 variabelnya apa? X, berarti DX. Nah, seperti itu ya. Jadi DU, DX itu adalah petunjuk kita sedang menurunkan fungsi apa gitu. Variabelnya apa. Nah, kemudian kalau sudah dapat seperti ini, kita kembalikan lagi ke fungsi kita. Kita substitusikan ke sana, kita sederhanakan fungsinya. Nah, inilah kenapa dia disebut sebagai metode substitusi. Nah, ini kita jadikan U. Kemudian DX-nya, DX1 DX itu nilainya sama dengan 1 DU. Berarti karena variabel fungsinya sudah jadi U, berarti ini jadikan DU. Begitu. Maka ini menjadi bentuk akar, kita jadikan bentuk pangkat pecahan. Jadi dia menjadi integral U pangkat 2/3 ya. U pangkat 2/3. 2/3 DU. Nah, sekarang perhatikan tadi yang saya bilang, lambang integral itu adalah tanda ini, kemudian titik-titik fungsinya, kemudian di sini DT. Kalau di sini DT, oh berarti fungsinya di dalamnya harus dalam T semua gitu ya. Nah, kalau di sini DU, maka variabelnya kita lihat fungsinya apakah semuanya sudah U. Sudah. Ya sudah, berarti kita bisa menggunakan rumus dasarnya buat mengintegralkan ini. Nah, ini sama dengan integralnya berarti A-nya adalah 1 nih, N-nya adalah 2/3 ya. Berarti di sini kita dapat 1/2/3 ditambah 1 ya. 2/3 ditambah 1. Nah, kemudian U-nya ini juga pangkatnya bertambah 1. Ini bertambah 1. Tambah C jangan lupa, oke? Nah, kemudian kita sederhanakan. Sama dengan ini 1 ini menjadi 3/3 ya, karena temannya adalah 2/3, berarti 5/3. Nah, kalau kalian dapat bentuk 1 dibagi 5/3, maka pecahan penyebut kita balik aja ya. Dia menjadi 3/5 nih. Nah, jangan bingung ya, nanti kalau ada seperti ini, nah nanti di integral itu mayoritas adalah angkanya seperti ini. Maka harus terampil menghitung angka pecahan. Di sini ada 3/5 jadinya ya. Kemudian U-nya pangkatnya menjadi, saya jadikan 1 2/3 ditambah C. Nah, kemudian ini sama dengan
Yang ini tetap nih. U-nya kita kembalikan lagi nih. Nah, ini U pangkat 1, itu berarti dia menjadi X plus 1. Kemudian yang pangkat 2/3, ini menjadi yang ini. Kembalikan lagi ke bentuk akar. Plus C terakhir. Nah, ya udah selesai. Apakah jelas? Contoh 1, metode substitusi. Bu, mau nanya. Boleh, silakan. Itu yang kayak disuruh turunkan kedua ruas yang 1 DU sama dengan 1 DX itu cuma buat kayak ngebuktiin kalau DX Buat itu nyari sama dengan DX. DU. Buat nyari DX, buat mengganti yang ini loh. Ini kita ganti. Supaya berubah menjadi DU. Gitu, Kristal, tujuan kita. Oke, tapi itu kayak ada kemungkinan nggak sih kayak di soal lain kalau misalnya kayak dia kayak 2 DU sama dengan 1 DX gitu? Nggak mungkin, ini selalu 1 DU. Nah, yang ini yang bisa berubah-ubah, Kristal. Nah, coba contoh kedua ya. Kita lihat ke contoh kedua sekarang. Supaya lebih paham. Contoh kedua. Contoh kedua. Itu. Ini nih. Nah. Ini yang kita misalkan. Misal. Kan? Yang U-nya yang mana, Kristal? Kalau yang nomor 2 nih. Yang 4x kuadrat minus Ya. 1. Pokoknya yang kita perhatikan yang derajatnya lebih tinggi atau yang di dalam kurung itu ya. Ya, ini yang kita ambil jadi U. Nah, jangan keliru mengambil U ya. Nah, ini kemudian kita turunkan ke dua ruas nih. Turunan dari U ya udah pasti selalu DU ya. Saya copy dari sini aja deh. Satunya nggak ditulis nggak apa-apa, langsung DU sama dengan. Nah, sekarang Kristal nih, 4x kuadrat diturunin jadinya apa, Kristal? Jadi 8x. Nah, 8x. Kemudian turunan dari min 1? Habis. 0 kan? Habis. Ya udah, variabelnya apa? X, berarti dx. Nah, begitu, Kristal. Habis itu, kan kita mau cari dx sama dengan nih. Kalau yang nomor 1 ini tadi sudah 1 dx sama dengan 1 du. Berarti kita nggak usah nyari 1 dx itu sama dengan berapa, kan udah ketahuan. Nah, kalau di sini kita baru mendapatkan 8x dx. Berarti ini kedua ruas harus kita bagi dengan 8x nih, Kristal. Supaya kita ketemu dx sama dengan ya. Nah, berarti di sini kita dapat dx sama dengan mana sih? Copy. Kita dapat dx itu 1 dx itu sama dengan jadinya apa, Kristal? 1/8. Kok 1/8? Di sini persamaannya adalah DU, 1 DU itu sama dengan 8X DX. Berarti 1 DX berapa? Oh, 1/8X bukan sih, Bu? DU-nya selalu ada, Kristal. DU dibagi 8X, Kristal. Kan ini tadi kedua ruas dibagi 8X. Oke, paham? Oke. Nah, kemudian kita udah dapat DX nih. Ya udah, kita kembalikan lagi ke soal. Kita substitusikan ke soal kita supaya soalnya menjadi sederhana. Nah, kita ganti nih. Yang 4x kuadrat min 1 ini kita ganti jadi U. Nah, kemudian DX-nya itu berubah jadi DU per 8x nih. Ke sini ya. Nah, ini berubah menjadi nih. Ini saya kasih spasi. Nah, kemudian baru kita coret yang bisa dicoret. Kita coret X-nya nih. Mana nih? Ini X-nya kita coret sama X yang di sini nih. Nah, kemudian 10 sama 8 ini kita sederhanakan nih. Jadinya integral 10/8 jadinya berapa per berapa? 5/4 ya. Kemudian U pangkat 9-nya tetap. U pangkat 9. Kemudian DU.
DU. Nah, baru kemudian kita integralkan nih. Rumus dasar integral sudah bisa kita pakai ya. Kenapa? Karena dia integralnya adalah DU. Integralnya adalah DU. Kemudian fungsi di dalam ini, variabelnya juga sudah berubah jadi U. Berarti kita bisa mengintegralkan pakai rumus dasar. Jadi intinya, integral itu selalu ke rumus dasar gitu ya. Oke, paham ya? Nah, ini berarti nilai A-nya adalah 5/4, nilai N-nya adalah 9. Berarti kita dapat di sini 5/4 dibagi 10 ya. 5/4 dibagi 10. Kemudian U-nya berpangkat 10. U berpangkat 10. Plus C, jangan lupa kalau udah selesai mengintegralkan ya. Nah, kemudian saya hapus. Langkah berikutnya adalah 5/4 dibagi 10 berapa, Kristal? Jadi tunggu Bu. Berapa ya? 50/4 bukan sih? 1/8 bukan? Kristal. Iya, oke Bu. Oke. Nah, ini U-nya kita kembalikan lagi nih. Kan kita udah selesai mengintegralkan. Nah, kemudian langkah selanjutnya jangan lupa mengganti lagi U-nya, mengembalikan lagi U-nya. Nah, ya udah selesai. Gitu. Apakah jelas contoh yang kedua? Paham ya? Mulai paham ya? Oke, sekarang contoh yang ketiga. Nih, yang ketiga. Pasti harus pakai U ya. Nah, kita misalin yang jadi U-nya itu siapa? U-nya yang mana, Dipa? Mana yang jadi U, Dipa? Nih, yang nomor 2 tadi yang jadi U-nya adalah 4x kuadrat min 1. Nomor 1 yang jadi U-nya adalah X plus 1. Nah, kalau nomor 3, nih yang jadi U-nya siapa? Dipa. Saya, Bu. Yang mana yang jadi U? Nomor berapa, Bu? Ini loh. Yang di layar. Soal ini Dipa nih. Yang jadi U-nya yang mana? X kuadrat plus 1 ya, Bu. Ya. Yang derajatnya lebih tinggi pokoknya Dipa ya. Yang lebih kompleks. Atau yang kalau nggak ada kurungnya ya. Untuk membedakan. Ini U sama dengan. Nah, kemudian kita turunkan kedua ruas nih. Turunan dari U pasti DU ya. Saya copy aja dari atas. DU. Nah, sama dengan turunan dari X kuadrat apa, Dipa? Turunan X kuadrat apa, yo? Apa? Turunan dari X kuadrat? Dipa? Turunan X kuadrat, Dipa? Suara saya kecil ya di situ ya?
Dipa. Ah, sorry Ignasius. kan Bu. Turunan dari X kuadrat apa, Dipa? Turunan X kuadrat. Diturunin. Jadinya apa? 2x. 2X. Nah, turunan dari 1 apa, Dipa? Turunan dari 1. Ya, 0. 0. Ya udah dx gitu ya. Nah, kemudian dari sini kita mau cari dx sama dengan nih. Aduh. Dari sini kita mau cari dx sama dengan. Berarti dx sama dengan apa, Dipa nih? Kita dapat 1 dx itu nilainya sama dengan ayo. du per dx ya. Du per 2x. Ya, betul. Karena dibagi 2x semua ya, kedua ruas ya. Nah, ini per 2x. Oke, kalau udah dapat dx sama dengan, berarti kita kembalikan lagi. Sebentar, saya hapus dulu. Mana? Kembalikan lagi ke soal kita, substitusikan ke soal kita, supaya soalnya menjadi sederhana. Nah, yang bawah ini jadi U, ini loh, ini loh, jadi U. Kemudian dx-nya itu berubah menjadi du per 2x nih. Kita buang nih. Nah, kemudian sederhanakan nih. Coret yang bisa dicoret nih 2x sama 2x ya. Bisa dicoret. Kemudian kita dapat berarti ini seper U ya. Kita naikkan ke atas tuh. Jadi U pangkat berapa? U pangkat? Bu. Ya apa? Nah itu Bu yang saya bingung nih Bu. Ini U pangkat kan integral tuh dinaikkan Bu. U pangkat ya? min 1 tuh gimana? Oke. Ya 4 min 1 tuh gimana? Ya. Sebentar. Nah ini. Sekarang kita mau cari integralnya dari U pangkat min 1 nih. Nah integralnya kan harusnya 1 per A-nya 1 ya. Kemudian min 1 ditambah 1 ya. Kan integral itu kan naikkan. Kemudian di sini U pangkat min 1 juga ditambah 1 nih. Nah, ditambah C ya, jangan lupa. Kemudian dari sini kita dapat nih, 1 min 1 kan 0. Nah, kalau dapat 1/0 seperti ini, artinya tidak terdefinisi. Oh, berarti khusus untuk pangkat min, integral untuk pangkat min 1 ya, bukan yang lainnya, dia itu tidak bisa diintegralkan pakai rumus dasar integral. Maka muncullah di sini kita pindah ke modul tadi. Nah, ini di rumus, mana rumusnya? Nih, perhatikan. Jika n-nya sama dengan min 1, maka integral U pangkat min 1 du itu menjadi ini. Gitu. Bilangan natural ya. Dia menjadi ln harga mutlak U plus C. Di mana ln harga mutlak U itu adalah logaritma dengan bilangan pokok E, bilangan natural ya, dari harga mutlak U. Begitu. Jadi kita tinggal langsung pakai definisi ini ya. Ini adalah definisi, ini saya copy. Kita masuk lagi ke, jadi nanti khusus untuk integral pangkat min 1, kalian langsung ingat yang ini. Ini ya. Ini diingat. Ini saya warnain. Berarti di sini langsung berubah menjadi yang ini ya. Nah, di mana U-nya adalah, kita substitusi, U-nya itu adalah X kuadrat plus 1. Nah, itu sudah definisi ya. Sudah definisi. Jadi nanti kalau kalian ketemu integral X-nya pangkat min 1 atau U pangkat min 1, langsung kalian ingat, oh ini dia menjadi ln harga mutlak X atau U. Gitu. Paham? Contoh yang ketiga. Bu. Ya, apa? Itu kan harga mutlak Bu. Kalau misalnya U-nya minus gimana Bu? Ya nggak apa-apa kan dimutlakin. Apa? Jadi
Kenapa harga Apa mutlak? harus Karena selalu positif gitu? kamu pernah nggak menghitung log min 2? Log min 2 ada nggak, Hen? Nggak tahu, Bu. Waktu kelas 10? Lupa, Bu. Nggak ada. Ini di sini itu nilainya harus lebih besar dari 0. Oke, Hen? Maka di sini U-nya harus dimutlakin. Harus positif ya. Gitu. Oke, Jadi paham? hasilnya selalu positif, Bu. Yang di situ ya, Bu. Yang di Ini kurungnya selalu itu selalu positif. X-nya di sini pokoknya dia harus disyaratkan harus lebih besar dari 0 gitu. Oke, paham? Tapi kan nanti Oke. kalian tidak mencari nilai X-nya berapa, kalian mencari bentuk integralnya itu apa. Ini udah selesai nih. Kalian nggak usah urusin X-nya harus berapa nilainya gitu. Paham? Karena kita nggak mencari domain ya, nggak mencari domain. Domain dari fungsinya apa gitu. Bukan bagian kita sekarang. Kita sekarang adalah mengintegralkan. Fungsi ini kalau diintegralin apa? Oh, dia menjadi ln ini harga mutlak X kuadrat plus 1 plus C. Gitu ya, Hen? Paham? Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat. Nih. Nah, perhatikan. Dari tadi kan dibilang U itu selalu yang derajatnya lebih tinggi, gitu ya. Nah, ini perhatikan. Yang contoh 1 itu X plus 1. Ya iya, orang yang di luarnya kan nggak ada. Nggak ada, artinya derajatnya lebih rendah gitu ya. Maka yang X ini yang kita ambil jadi U. Contoh 2, 10X dengan 4X kuadrat min 1 derajatnya lebih tinggi pasti yang X kuadrat gitu ya. Maka yang 4X kuadrat min 1 yang kita ambil jadi U. Tapi mengambilnya jangan yang 4X kuadrat doang yang jadi U. Harus satu kesatuan utuh ya. Nah, yang nomor 3 yang kita ambil jadi U adalah X kuadrat plus 1. Derajatnya lebih tinggi daripada yang 2X. Nah, sekarang yang nomor 4. Ini derajatnya yang lebih tinggi siapa? Mana yang jadi U? Yang X, Bu. Yang X apa yang X plus 1? Nah, Yang X dong, Bu. kalau yang seperti ini, yang lebih kompleks yang kita ambil jadi U. Jadi, soal nomor 4 ini, kita bisa menyelesaikan dengan cara substitusi maupun parsial. Gitu. Karena apa? Karena derajatnya itu sama. Derajat X-nya sama. Nah, maka clue-nya yang bisa dikerjakan dengan cara substitusi adalah, intinya pertama adalah derajatnya ada yang lebih tinggi, 1 derajat daripada yang di luar akar atau di luar pangkat tinggi gitu ya. Nah, kalau yang soal nomor 4 ini bisa diselesaikan dengan substitusi. Nah, ini dengan cara substitusi. Nanti dengan cara parsial. Ini si Davin nggak bisa join nih. Nah, dengan cara substitusi berarti kita mengambil U ya. Misalkan U-nya adalah yang nih, yang lebih kompleks ya. Ingat, yang lebih kompleks. X sama X plus 1 itu pasti lebih kompleks yang X plus 1. Oke, paham ya? Nah, jangan keliru. Aduh, Davin nggak bisa join. Nah, kemudian kita turunkan kedua ruas. Berarti turunan dari U adalah DU. Kemudian turunan dari 1 plus X itu adalah DX. Langsung ya, karena 1. Nah, kemudian kita kembalikan lagi ke soal kita. Sama dengan, nah ini perhatikan. Yang akar ini adalah akar U ya. Nah, ini U. Kemudian DX-nya berubah jadi DU. Karena 1 DX sama dengan 1 DU. Nah, perhatikan. Kalau kita mau mengintegralkan DU, berarti fungsinya harus U semua. Paham ya? Tetapi kok ini masih X, Bu? Oh, ya udah, ini harus diganti dulu supaya kita bisa mengintegralkan. Jangan langsung integralin ya kalau variabelnya masih ada 2 nih. Yang X harus diubah. Nah, diubahnya dengan apa? Dengan yang kita misalnya jadi U ini tadi.
Nah, ini berarti kita harus cari X sama dengan nih. Oh, berarti U-1. Nah, kemudian U-1 inilah yang kita susi-susikan ke sana. Nah, maka kita dapat fungsinya menjadi ini integral X-nya itu berubah menjadi U-1. Kemudian akar U kita jadikan U pangkat setengah ya. U pangkat setengah. Kemudian kita kali masuk ya, kita kali pelangi. Supaya bisa diintegralin. Nah, ini DU. Nah, baru kali masuk nih ke dalam. Jadi integral buka kurung U pangkat 1 dikali U pangkat setengah, pangkat ditambah ya. Oke. Harus hati-hati nih, teliti di sini bilangan berpangkat. Ini jadi 3/2 ya. 3/2. Kemudian min U pangkat setengah, tutup kurung DU. Nah, sekarang baru bisa diintegralin nih. Ya, pakai rumus dasar lagi itu. Jadi sama dengan integral U pangkat 3/2 ini menjadi 1/1 dibagi 3/2 ditambah 2/2 ya, jadi 5/2 ya. Kalau saya langsung tulis di sini 5/2, ngerti ya? Ini 5/2 karena ditambah 1. Kemudian U-nya juga bertambah 1 nih pangkatnya. 5/2. Kan U pangkat 5/2 nih saya jadikan 2,5 ya. Karena nanti akan diubah menjadi jadi akar ya. Ini min, yang ini saya kopas aja jadi sini. Yang U pangkat setengah ini juga ini jadi setengah ditambah 2/2 jadi di sini 3/2 ya. Nah, yang ini 3/2 itu adalah 1,5. Nah, plus C jangan lupa. Sama dengan baru 1 dibagi 5/2 itu jadi 2/5. Dibalik pecahan yang bawah. Kemudian ini U-nya kita kembalikan lagi. Jadi U pangkat 2 itu dia menjadi X. Salah. 1 ditambah X. Kemudian ini adalah berpangkat 2 ya. Berpangkat 2 karena 2,5 ya. Yang bulat itu kita keluarkan dari akar. Kemudian yang pangkat setengah kita jadikan akar. Kemudian min 1 dibagi 3/2 jadi 2/3. 2/3 kemudian pangkat 1 sama setengah yang plus C. Nah, ini hasil jadi kita. Ini dengan cara substitusi. Nah, kalau di modul itu saya selesaikan dengan cara parsial ya. Nah, sekarang kita muncul dengan cara parsial. Integral parsial ya. Nah, integral parsial itu seperti apa? Saya copy rumusnya. Nah, ini parsial itu caranya panjang. Kalau kalian tidak menyelesaikan dengan tabel. Nah, kalau dengan tabel kalian lebih singkat. Itu pun harus ingat, harus teliti. Mana yang harus diturunin, mana yang harus diintegralkan gitu ya. Nah, ini rumus parsial. Jadi kalau dengan parsial dia lebih panjang. Nah, nanti kalau kalian ketemu soal seperti ini, ada di uraian, nah itu kalian bebas. Mau pakai cara substitusi atau parsial, terserah. Tapi kalau PG, nah itu kalian harus cek dulu uraiannya, pilihannya, itu harus diselesaikan dengan cara apa. Nah, ini berarti kita harus pisahkan dulu mana yang U, mana yang DV. Nah, dari soal ini, sebentar. Saya turunin. Nah, kan dia mintanya adalah integral U DV. Oh ya udah, berarti yang U itu yang X ini ya, yang depan nih, yang di luar akar ya. Ini adalah jadi U. Sama dengan. Nah, kemudian ini kita turunkan kedua ruas. Jadi DU sama dengan DX ya. Nah, kemudian yang DV siapa? Nah, ini saya kopas dari sini. Yang DV berarti sisanya.
X-nya itu saya buang. Nah, ini adalah DV. Nah, kemudian dari DV ini sama dengan ya. DV supaya ketemu V berarti harus, karena ini kita butuh V di sini ya. Berarti kita harus integralin nih. Ini harus diintegralkan. Maka kita dapat V sama dengan, nah bentuknya kok seperti ini. Ya udah, berarti ini harus diintegralkan dengan cara substitusi ya. Nah, ini kita ambil dulu nih. Kita integralin dengan cara substitusi. Nah, misalkan U-nya yang dalam kurung nih. Copy. Nah, ini adalah jadi U. Nah, kemudian kita integralin kedua ruas ya. Integralin ngawur. Turunin. Jadi DU sama dengan DX juga nih, saya copy juga. Nah, kemudian kita substitusi lagi ke soal kita ini. Ini baru mau cari V nih. Sudah panjang sekali. Nah, berarti ini jadi akar U ya. Ini akar U. Kemudian di sini adalah DU. Nah, ini kita ubah menjadi U pangkat setengah ya. Integral U pangkat setengah, apakah ada di atas U pangkat setengah nih dia. U pangkat setengah DU. Nah, kemudian kita integralin nih. Jadinya 1 dibagi 3/2 ya. 1 dibagi 3/2. Copy. Kalau saya langsung, jangan deh, nanti bingung. Kemudian U-nya kita kembalikan lagi ya. Pangkat 3. Saya copy dulu dari sini. Pangkat 3/2. Plus C. Mana? Ya. Sama dengan, ini jadi 2/3 nih. 2/3. Kemudian U-nya kita kembalikan lagi ya. Jadi 1 plus X. Ini jadinya 1 plus X. Nah, mana? Kemudian ini plus C-nya, jangan lupa. Nah, kemudian ini baru dapat V-nya ya. Nih, kita copy nih. Ini adalah V. Copy, masukkan ke sini. Nah, baru kemudian kita masukkan ke rumus kita. Nah, maka kenapa tadi saya bilang integral parsial itu senjata terakhir. Kalau masih bisa dengan metode substitusi, kerjakanlah dengan metode substitusi supaya kalian tidak buang-buang waktu karena panjang sekali nih. Nah, ini sama dengan kita substitusi ke bawah aja ya. Nah, ini sama dengan U-nya siapa tadi? U-nya adalah X nih, kita masukkan X. Kemudian kali V, V-nya siapa? Yang ini nih. C-nya nanti belakangan, terakhir ya. Ini dikali, ini saya kasih kurung aja. Nah, seperti itu, nggak kelihatan. Nah, kemudian dikurangi integral dari integral dari V-nya yang ini tadi ya, V. Ini diintegralin lagi nih. Kemudian DU itu karena di sini variabelnya X, padahal DU itu nilainya sama dengan DX ya. Nih, dari sini tadi. Berarti ini kita ganti jadi DX. Nah, kemudian sama dengan lagi tuh. Ini kita integralin sekali lagi nih. Yang ini udah jadi. Yang ini kita ambil lagi nih, diintegralkan sekali lagi. Misalkan, kok masuk equation. Nah, coba kita lihat di sini ya. Waktunya sudah mau habis. Kita lihat ke penyelesaian di sini. Di modul, contoh yang D. Nah, ini perhatikan. Oh, kalau di sini langsung. Ini kita integralin sekali lagi nih. Mana? Nah, jadinya adalah yang ini.
Nah, kalau kita lihat dengan cara yang substitusi tadi hasilnya beda ya. Bentuknya saja sepertinya beda. Tapi sebenarnya ini adalah sama ya. Kalau kalian cek, coba nanti dicek di GeoGebra, itu grafiknya berimpit. Berarti artinya sama gitu ya. Cuman beda persamaan penyederhanaannya aja gitu. Jadi nanti kalau kalian mengerjakan soal seperti ini, soal ini ada di PG, maka pertama yang harus dicek adalah seperti ini nih. Ada X yang nyempil di luar nggak keluar dari sini. Ini kan yang kita misalin jadi U tadi, yang ini ya. Nah, di sini adalah 1 plus X, 1 plus X. Itu kalau cara substitusi selalu sama nih, 1 plus X semuanya. Nggak ada yang X keluar dari 1 plus X. Maka ini pasti pakai metode parsial nih, pakai integral parsial. Tapi kalau nggak ada X yang di luar ini, seperti ini, pasti pakai cara substitusi. Nah, seperti itu cara membedakan dia itu sebenarnya harus diselesaikan dengan cara apa. Kalau di PG ya, kalau di uraian mah bebas. Oke, sekarang yang perlu kalian kerjakan adalah, nih latihan 1, kita belum pakai yang parsial ya. Kalian pasti belum terlalu paham, maka kalian coba kerjakan yang nomor 1 dan 2 dulu nih. Latihan 1 ya. Latihan 1 nomor 1 itu baru integral biasa ya. Kalau kalian ketemu soal seperti yang I sama J ini, faktorkan, sederhanakan dulu baru diintegralin, oke? Karena nggak ada rumus U per V. Oke, paham ya? Jadi ini semua yang nomor 1 ini dikerjakan dengan rumus dasar integral. Jadi nggak pakai cara parsial. Substitusi aja enggak ya. Nah, yang nomor 2 ini baru kalian selesaikan dengan metode substitusi ya. Nah, ini perhatikan pangkatnya besar, berarti ini jadi U. Ini pangkatnya min 4 nih, ini berarti jadi U. Yang ini jadi U. Yang bawah ini jadi U. Yang dalam kurung ini jadi U, gitu ya. Nah, ini pangkat 5 pasti jadi U. Pangkat 3 jadi U, dan seterusnya. Oke? Paham ya tugasnya ya? Integral latihan 1, nomor 1 dan 2 aja. Yang nomor 3 dan seterusnya besok-besok lagi.